Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar kurikulum nasional 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kompetensi dasar kurikulum khas DT Pilar Leadership 3.9 mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat tablik melalui konsep seni berkomunikasi BAL, benar, akurat, lengkap. 4.9 menyampaikan informasi dengan konsep seni berkomunikasi BAL, benar, akurat, lengkap. Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan 3.25.1 menerapkan konsep permutasi pada masalah kontekstual secara BAL. 3.25.2 menerapkan konsep kombinasi pada masalah kontekstual secara BAL. 3.25.3 menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi secara disiplin dan BAL. 3.25.4 menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi secara disiplin dan BAL. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan 4.25.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi secara disiplin dan BAL. 4.25.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi secara disiplin dan BAL. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan literasi, menyimak materi melalui PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan konsep permutasi pada masalah kontekstual secara BAL dengan tepat. 2. Melalui kegiatan literasi, menyimak materi, peserta didik dapat menerapkan konsep kombinasi pada masalah kontekstual secara BAL dengan tepat. 3. Melalui kegiatan literasi menyimak materi, PDF dan video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi secara disiplin dan BAL dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui kegiatan literasi menyimak materi, peserta didik dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi secara disiplin dan BAL dengan benar. 5. Melalui kegiatan menyimak materi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi secara disiplin dan BAL dengan tepat. 6. Melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi secara disiplin dan BAL dengan tepat. Materi yang akan kita pelajari yaitu permutasi dan kombinasi. Pertama, tentang permutasi. Permutasi adalah banyak cara menyusun R objek yang diambil dari N objek yang ada dengan memperhatikan urutan. Permutasi memperhatikan urutan. Notasi permutasi secara umum dirumuskan sebagai berikut. Permutasi R objek yang diambil dari N yang ada sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Contoh, yang pertama tentukan nilai dari permutasi 3 dari 8. Jawab, permutasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial, sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Kita uraikan 8 faktorial menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita sederhanakan, sehingga tinggallah hasilnya 8 kali 7 kali 6 adalah 336. Jenis-jenis permutasi.
A. Permutasi dari unsur yang berbeda. Ini bisa kita tulis permutasi R, objek dari N yang ada, sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R, faktorial dengan R, kurang dari sama dengan N. Contoh 1, berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, apabila angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, kita tulis dulu diketahui angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka diperoleh N yang tersedia adalah 6. Akan dibentuk 4 angka, maka R sama dengan 4. Ditanya, banyak bilangan yang dapat dibentuk. Jawab, permutasi 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 sama dengan 2 faktorial. Sehingga bisa kita uraikan 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah 360. Jadi, banyaknya bilangan yang dapat dibentuk ada 360. Contoh yang kedua. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Jawab, jika susunan staf adalah ABC, maka A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Tetapi, jika susunan staf pengurus adalah CBA, maka C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Jadi jelas bahwa ABC tidak sama dengan CBA. Ini berarti soal di atas memperhatikan urutan. Pada soal diketahui akan dipilih 3 orang untuk menjadi staf pengurus dari 7 calon yang tersedia. Artinya N sama dengan 7 dan R sama dengan 3. Maka permutasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial. Sehingga kita peroleh hasilnya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita sederhanakan sehingga 4 faktorial bisa dicoret dengan penyebut 4 faktorial di bawahnya. Diperolehlah hasil 210. Jadi banyak susunan pengurus yang mungkin adalah 210. B. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus permutasi K, L, M dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Kita ke contoh. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Diketahui banyak huruf sama dengan 10, banyaknya huruf M sama dengan 2, banyaknya huruf A sama dengan 3, banyaknya huruf T sama dengan 2. Ditanya banyak kata yang dapat disusun. Sehingga bisa kita cari hasilnya permutasi dari N faktorialnya, N-nya sama dengan 10 faktorial, K faktorial sama dengan 2 faktorial, ML faktorial sama dengan 3 faktorial, M faktorial sama dengan 2 faktorial. Sehingga diperoleh hasil 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita bisa bagi dengan 2 kali 3 faktorial dikali 2. Disederhanakan diperoleh hasilnya 151.200. C. Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar, sehingga banyaknya menyusun N unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis. Permutasi siklis rumusnya sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh 1, berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Diketahui N sama dengan 5, ditanya banyak susunan tempat duduk. Jawab, permutasi siklis 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24.
Jadi banyak susunan tempat duduk melingkar mengelilingi meja bundar adalah 24. Contoh yang kedua, 7 siswa pengurus OSIS suatu sekolah di mana Mita, Tiara, dan Yanti ada di dalamnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika Mita, Tiara, dan Yanti harus duduk berdampingan. Nah, ini sedikit berbeda dari soal contoh yang pertama. Diketahui N sama dengan 5. Kenapa? Karena Mita, Tiara, dan Yanti duduk berdampingan, jadi dianggap satu unsur. Ditanya banyak susunan posisi duduk yang terjadi. Jawab, permutasi siklis sama dengan N dikurang 1, yaitu 5 dikurang 1 faktorial, hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Namun Mita, Tiara, dan Yanti dapat bertukar tempat sebanyak 3 faktorial karena Mita, Tiara, dan Yanti bisa saling bertukar posisi tapi tetap masih berdekatan. Sehingga 3 faktorial sama dengan 6. Jadi banyak susunan posisi duduknya menjadi 24 dikali 6 sama dengan 144. Kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara menyusun R objek yang diambil dari N objek yang ada dengan tanpa memperhatikan urutan. Nah, jadi kombinasi tidak memperhatikan urutan. Notasi kombinasi secara umum dirumuskan sebagai berikut. Jadi bisa ditulis dalam 3 bentuk seperti ini ya. Kombinasi R objek yang diambil dari N objek yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Contoh, tentukan nilai dari kombinasi 3 dari 7. Jawab, kombinasi R sampai N yaitu kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial. Sehingga kita uraikan 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Karena ada yang sama, pembilang dan penyebut tinggal kita sederhanakan. Sehingga diperoleh hasilnya 7 kali 5 sama dengan 35. Jenis-jenis kombinasi. A. Kombinasi dari unsur yang berbeda. Ditulis kombinasi R objek yang diambil dari N objek yang ada sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial dengan R lebih dari 0 kurang dari N. Contoh yang pertama, seorang santri diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal ulangan. Soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil santri adalah, kita tentukan dulu, diketahui soal yang dikerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Ditanya banyak pilihan soal, jawab 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, ini sebagai N-nya adalah 5, kemudian 8 dikurang 5 sama dengan 3. Ini sebagai R yang diambil. Maka kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial hasilnya adalah 2 faktorial. Kemudian kita uraikan, 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 dikali 2 faktorial. Kemudian dibagi dengan 3 kali 2 kali 2 faktorial. Disederhanakan, 3 sama 2 faktorial tidak perlu diuraikan ya, sehingga diperoleh hasil 10.
Jadi banyak pilihan soal, ada 10. B. Kombinasi dengan beberapa unsur yang sama. Contoh, seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seseorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan berapa cara petani dapat memilih hewan-hewan tersebut? Diketahui, jumlah sapi 6, kuda 7, dan kambing 10. Petani mau membeli 4 sapi, 3 kuda, dan 2 kambing. Ditanya, berapa cara petani dapat memilih hewan-hewan tersebut? Jawab, yang pertama petani dapat memilih 4 ekor sapi dari 6 ekor sapi dengan kombinasi 4 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga diperoleh hasil 6 kali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 kali 1. Kita sederhanakan, sehingga 6 kali 5 dibagi 2 yaitu disederhanakan lagi, hasilnya 5 kali 3 yaitu 15. Kemudian yang kedua, memilih 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda dengan kombinasi 3 dari 7. 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial, sehingga diperoleh hasilnya 7 kali 6 kali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 3 dikali 2, sehingga diperoleh hasil 7 kali 5 sama dengan 35 cara. Selanjutnya yang ketiga, memilih 2 ekor kambing dari 10 ekor kambing, sehingga kombinasi 2 dari 10 diperoleh hasilnya 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 8 faktorial, sehingga diperoleh hasil sederhananya adalah 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 dikali 8 faktorial, sehingga 5 kali 9 45 cara. Total pemilihan adalah 23.625 cara. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga materi yang dijelaskan oleh Ibu tadi dapat dipahami oleh para santri. Silahkan disimak kembali video ini jika belum memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.